Usia cuman angka, tua belum tentu dewasa. Hai semuanya, selamat datang kembali di Belajar Dewasa Podcast. Kali ini masih ditemenin sama orang yang sama nih. Hai Siapa, guys, Kak? aku Arudo. Ya masih sama ya. Kenapa nih? Jadi nih Kak, masa-masa remaja, Vera ngelihatnya kayak beberapa orang itu tuh butuh banget sama sosok pacar. Oke. Ya nggak sih? Oke, ya. Jadi kayak pacar tuh, kalau nggak ada pacar tuh kayak kesepian gitu. Oke. Beberapa orang feelnya tuh kayak gitu. Fear of being lonely ya? Iya. Oke. Kamu salah satu yang kayak gitu nggak? Enggak sih. Kamu masih bisa menikmati kesendirian? Bisa banget. Banget. Kalau aku, before we go too deep into that topic, aku akan start dengan aku orang yang menghargai lebih baik sendiri daripada bersama orang yang salah. Oke. Karena aku ngerasa 24 jam dalam satu hari itu bisa kerasa lebih panjang dan torturing kalau kita dengan wrong person. Iya. Orang yang memang secara karakter tidak kompatibel saja dengan kita. Iya, emang bener sih. Di situ aku ngerasa being lonely is not that bad. Dan this come from first-hand experience. Dulu aku sempet titik di mana ya kayaknya kalau nggak punya pacar sepi aja ya. Oke. Aku kayak ngerasa Dulu ya? Dulu aku kayak ngerasa jomblo tuh ngenes nggak sih? Apaan sih? Nggak laku atau gimana? Dulu sempat masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Iya emang. And then I met the wrong person. Ketika ditanya wrong person yang kayak gimana, ya secara sifat kami memang tidak sekompatibel itu. Oke. And then I feel that whatever she demand or she ask me to do, itu membuat diriku tidak menjadi diriku aja. Wait. Emang Karudo tuh kayak sosok pacar seperti apa sih? Aku tuh pacar, teman, anak, semuanya hampir mirip. Yaitu seseorang yang sangat menghargai personal space. Oke. So, aku care nggak kamu gimana atau lagi ngapain? I probably care, but I don't want the updates for you 24/7. You still have your life, you still have your role. Menjadi dirimu sendiri. Tapi beda lagi kalau ceweknya tuh clingy banget Kak. Oke. Salah nggak menjadi cewek yang clingy? Menurutku tidak. Ya. Selama kamu dengan pasangan yang menyukai atau yang mengharapkan memiliki pasangan yang clingy juga. Contoh seperti aku. Kalau clingy-nya itu physical touch, minta dimanja saat kami bertemu, aku bisa. Iya. Tapi kalau tingkat clingy-nya adalah, sayang, aku mau kamu sibuk nggak sibuk ngabarin aku. Nah, di situ aku tidak bisa. Ya emang jadi kesannya kayak toxic ya. Iya, aku nggak yakin aku sudah bisa menyebut yang barusan itu doang toxic atau tidak. But that one for sure itu incompatible with me. Kalau toxic, mungkin untuk menyebut itu ke toxic, dia harus melakukan beberapa step further. Kalau aku buat nyebut toxic, aku nggak semudah itu ngelabelin, this one is very toxic. Oke. Aku lebih toxic tuh kalau dia mulai jatuhnya ke menghambat. Because aku percaya as a person we have to grow. Iya. Mau sekecil atau apapun, mau selambat apapun, as a person we have to grow. Selama dia tidak menghambat, memperlambat pun menurutku sudah mulai ke arah toxic sih. Iya. Because in a relationship tidak boleh ada jangkar. Iya. Dua-duanya tuh kalau bisa tuh being support system for each other. Ya, salah satunya ya. Ya, itu tujuan utama dari kenapa kita memiliki pasangan tuh untuk menjadikan penguat untuk satu sama lain. Terus apa lagi Kak? Selain kayak support system, aku yang paling penting itu kompatibilitas dulu. Yang paling penting tuh itu. Sebelum bahkan support system tuh kompatibilitas. Bahwa kalau sifatku itu kamu sukai dan bahkan dalam tanda kutip kamu inginkan. Begitu juga kebalikannya. Lalu kurangku
kalau bisa kau tutupi dengan kelebihanmu. Kita melengkapi satu sama lain, saling melengkapi. Aku tuh berharap tuh that kind of relationship. Aku nggak berharap yang harus lovey-dovey every day. Care, siapa sih yang nggak mau diperhatiin maksudnya? Tapi care pun ada batasan-batasannya. Kalau untuk aku, care yang tepat adalah kamu cukup care untuk tahu keadaanku hari ini, apa yang telah aku been through for the day, dan begitu juga. Dan what I want, care itu adalah saling membutuhkannya. Tapi kalau Kak Rudo tuh lebih baik ceweknya yang minta, so kayak nanya kabar segala macam, apa Kak Rudo yang ngabarin sendiri? I love balance. Jadi ya, sometimes I feel like I want you to ask me what's going on. But sometimes aku juga ngerasa aku akan ada kebutuhan buat memberi kabar kepadamu. Kebutuhanku bukan kewajibanku. Kayak kita butuh minum, because we feel like it. Terus kalau kita bahas yang menghambat tadi nih, ada salah satu contoh kayak menurut Feren tuh menghambat banget misalnya. Yang cowok tuh lagi kerja, pulangnya sampai malam, terus kayak yang cewek malah nggak percaya lah, atau nggak mau, kamu mah nggak mentingin aku, kamu lebih mentingin kerjaanmu, ya kayak gitulah. Nah itu kayak sebelum ini kita bahas yang mirip itu dan lagi happening banget. Apa? Kasusnya mirip banget, tapi si ceweknya nggak langsung nuduh-nuduh gini gitu, langsung video call. Atau minta bahasa anak zaman sekarang pap. Kalau menurutmu gimana? Kalau minta pap kayak gitu? Atau video call. Padahal kita udah ngasih tahu gitu. Kamu tim Y atau tim Nay? Gitu dulu, jangan lebar dulu. Kita Y or Nay aja. Kamu ya atau enggak nih? Ya? Kamu tipe ya? Ya, bisa. Kalau aku pribadi tipe enggak. Itu langsung violate my personal space. Kalau aku langsung bilang gitu. Kalau kamu, aku bilang, aku sedang kerja dengan ini. Apalagi orang yang industrinya kayak aku sering ketemu orang yang jauh umurnya di atasku. Oh wait, kalau Feren tergantung. Tergantung ya. Contoh, aku lagi ketemu dalam tanda kutip bapak-bapak, orang institusi. Terus tiba-tiba pasanganku minta pap atau minta video call. Terus aku bilang, permisi ya pak, saya gini dulu. Waduh, I don't have the face. Iyalah. Ya, those kind of things. Padahal kalau pacarnya dibiasakan melakukan itu dan tidak diberikan, nanti akan ada peperangan-peperangan tidak penting. Emang. Nah, yang seperti itu, makanya aku bilang, aku bahkan untuk hal sekecil itu aja aku bilang, no, this is a no for me. If you cannot respect that I'm working, don't be with me. Kamu cuma jadi pemberatku aja, kamu cuma nambah-nambahin pikiranku saat kamu bilang, aduh kamu gak sayang sama aku, kamu kok susah banget ngabarin aku. Akan ada porsiku ngabarin kamu. Not right now. Tapi kalau porsi Feren beda kak. Gimana? Kalau kamu gimana? Tadi pemahamannya salah sih. Kalau Feren misal nih, dia ngabarin kalau mau kerja, terus kayak pop dulu, ya cuman kayak gitu. Kalau itu beda ya intensinya. Kalau itu mah intensinya kayak aku pengen lihat appearance-mu aja. Gitu. Cuman kayak gitu, bukan yang membatasi. Bukan validasi kamu beneran lagi di mana. Kayak itu emang udah nggak bagus sih. Karena it built on trust loh relationship. Kalau hal sekecil bahwa dia sedang kerja aja kamu ragu. Bayangin bigger picture lainnya, kamu akan selalu keep questioning. Dan itu nggak sehat. Kamu yang nanya nggak sehat, yang ditanya juga kayak anjir gue hidup kenapa diteror sih. Tapi bisa jadi kalau kayak gitu tuh ada kayak trust issues nggak sih? Of course itu akan menjadi main trigger ya. Menurutku trust issues tuh memang it's real. Tapi menurutku ya kalau kamu punya trust issues, work on yourself dulu lah. Jangan put your trust issues ke someone else shoulder lah. Kasian dong. Kalau masih satu orang gimana tuh? Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Masih satu orang maksudnya kayak pernah dibohongi. Terus ya. Mulai percaya lagi, tapi ya masih susah. Ya, dua belah pihak berarti wajar. Menurutku wajar karena
dua belah pihak harus punya pemahaman yang sama that trust is earned, not given. Ya, kalau kamu pernah melukaiku, mau nggak mau ya kamu harus nerima bahwa aku akan lebih alert. Iya. Aku akan lebih banyak stay alert nih. Tapi kalau belum pernah terjadi seperti itu, kamu pernah disakitinya oleh laki-laki sebelum pacarmu sekarang, menurutku you have to heal yourself first sih. Iya. Tapi kalau kasusnya kayak yang kamu bilang tadi itu disakiti sama si A, terus kamu lebih dalam tanda kutip jaga nih atau possessive atau alert dengan si A, it's very normal. Tapi kalau over ya itu malah ngehambat. Ya benar. Tetap ada batasan-batasannya. Di mana ya menurutku di situ tuh kalau aku ya jadi di posisi itu aku akan langsung menjadikan itu oke, dia pernah menyakitiku atau berbohong kepadaku. I'm willing to give a last chance. Aku akan lebih datang dengan mental itu seperti ini. Oke, this is his last chance atau her last chance. Berarti Karudo bisa nih ngasih bisa, kesempatan. Aku jujur bisa. Tapi aku langsung datang dengan mentality if she or he fucked up one more time, it's a goodbye. Aku langsung seperti, dan itu ku sampaikan, bukan ku pendam. Aku akan bilang sayang atau apapun sebutannya, this is your last chance. Aku nggak akan ngesatpamin hidupmu because itu bukan tugasku di hubungan ini. If I find out that you mess up one more time, it's a goodbye. No matter udah selama apapun kita atau secocok apapun kita. Tapi emang cowok sama cewek tuh beda banget ya. Cowok pakai logika banget, cewek pakai hati. Kalau cewek kayak misal udah disakitin berkali-kali, udah dibohongin berkali-kali, dan ya dia masih sayang banget, ya dia bakal maafin mau seberapa kali kesempatan tetap mau maafin. Ceweknya feel enough. Iya, sampai ngerasa capek. When enough is enough. Ketika enough tuh mirip aja, nggak ada turning back-nya. Mau cowoknya tiba-tiba berubah jadi mirip Santo atau mirip Ustad, mau jadi the best version of himself, cewek biasanya kalau udah enough is enough, nggak bakal look back gitu. Sebetulnya cuma beda fasenya aja. Kalau cowok aku ngerasanya ya, mungkin aku ya. Kalau aku cuma 1 kali, 2 kali, dan Oke, just sampai 2 kali. Yeah, because you're asking for last chance, right? Not second last chance. Oke. Nah, aku akan langsung gitu. You're asking for last chance, I'm giving, I'm willing. Aku langsung bilang bahwa oke, ini kesempatan cuma 1. Tapi itu berlaku vice versa. Let's say I fucked up. And then aku bilang, sayang ini kesempatan terakhir buat aku. Let me prove it to you. And then I fucked up again. Ya aku tahu diri. Oke, aku tidak bisa ternyata. Tapi kalau di posisi Karudo nih, misal Karudo kayak di betray sama partnernya, terus mencoba give the last chance, itu ada rasa kayak ya emang pure mau percaya lagi, apakah ada unsur aku dulu pernah dihianatin, kalau mau aku revenge lah segala macam. Very good point. Kalau aku ya, mungkin tetap 85% atau 80%-nya aku akan mencoba percaya penuh, karena aku akan kembali ke mentality bahwa aku bukan satpammu. Tapi 20%-nya tetap nggak bisa ditutupi, pasti ada kumat lagi kah? Cuman gitu aja. Tapi aku nggak akan capek-capek mencari tahu. Aku percaya kok, sejago-jagonya kamu tutupin, ketahuan juga. Dan ketika itu ketahuan, it's your loss, not mine. Yeah, that's right. Bener-bener, bener banget. Karena kamu sudah kasih kesempatan, I'm being the bigger person. Sudah dikasih kesempatan, sudah dikasih full kepercayaan. Lagi. Ya. Itu kan poin terkuatnya adalah lagi. And you still mess it up. Ya, it's on you, not me. Kalau aku ngerasa ya kalau kamu memang sesuka itu atau sesayang itu dengan siapapun yang itu, ya jalani aja. Aku nggak akan ngehambat. Aku akan memilih ya udah, good luck. Tapi kalau Karudo di posisi yang partnernya sangat menghambat banget nih, misal Karudo gimana sih cara bilangnya kalau tuh partner tuh menghambat gitu loh? Masa apa mau diem aja, apa mau gimana? I will talk to her or him directly. Aku akan langsung bilang bahwa listen, sifatmu yang ini
itu tidak cocok denganku sampai ke tahap yang itu membuatku tidak fungsional. Tidak fungsional. Ya, karena menghambat tuh biasanya sampai tidak fungsional. Karena kita stres, kita terhambat, kita nggak bisa melakukan aktivitas sesuai. Harusnya, contoh kita berantem, harusnya kita, misalnya let's say, you're a barista. Kamu harusnya senyum, because of this. Oke, kita harus bisa bedain dong personal problem dan working. Yes, until mana kita sanggup ngelakuin itunya. Tersenyum terus-menerus saat it just too much for us already, itu susah. 1, 2, 3 sampai, ya mungkin kalau masuk jam 10 sampai jam 2 tuh masih coba deh senyum. Kalau pulangnya jam 8 malam, jam-jam 7 malam tuh udah kayak, udah gitu, udah. Benar. Nah, itu yang aku harap bahwa bisa disampaikan langsung ke pasangannya. This one bikin aku sampai tahap susah banget buat fungsional, buat pekerjaanku. Ya, terus? Aku nggak berharap kamu merubahnya. Tapi aku berharap kamu melihat sebagai ini hal yang tidak bisa aku terima. Tidak baik. Ya, tidak baik. If you see itu sebagai hal yang baik-baik aja, berarti kita tidak kompatibel. Yuk, sudah. Tapi kalau kamu melihat, karena gini, kadang kita melakukan hal yang salah, kita sadar tapi tetap kita lakuin kan. Kita ada loh niat berubah, tapi belum. Nah, kalau seperti itu case-nya. Itu sampai si partnernya tuh kayak udah capek. Nah, contoh misal ya, kita partner. Kamu tahu, aku tidak menyukai satu hal dari kamu. Kamu tahu itu salah. Kamu sebetulnya mau berubah, tapi belum aja. Belum dimarahin aja. Atau mager aja. Nah, kalau case-nya itu, aku akan bilang, ya aku nggak suka. Dan biasanya karena kamu sadar itu salah dan kamu memang sudah niatan berubah, kamu akan berubah. Tapi kalau menurutmu itu nggak salah, kita nggak ketemu di tengah. And it's better to end it, menurutku. Tapi gini, kalau setahu Feren, bukannya misal kalau ada masalah nih, yang diselesain itu masalahnya, bukan orangnya. True, bukan hubungannya ya? Tapi itu point of view orang boleh berbeda. Kalau kamu memilih point of view yang itu bagus, dewasa, very mature of you. But for me, I will never change somebody. Aku bukannya kayak misal kita pacaran nih. Misal kalau kamu kurangnya apa, ya kita kasih tahu kurangnya apa, gini, saling ngasih tahu. Betul. Jadi kayak grow up bareng. Betul. Kalau kamu bahkan bisa melihat itu sebagai masalah. Kalau kamu nggak bisa, I'm changing you totally. Kalau misal ya, aku melihat rokok sebagai masalah, kamu tidak. Kita nggak ketemu di tengah. Tapi saat kamu bisa mampu ada potensi untuk melihat, iya ya Kak Rudo, sebetulnya rokok tuh gini. Itu yang bisa dikomunikasikan. Tapi kalau yang satu kiri banget, yang satu kanan banget, nggak bisa dikomunikasiin. Nggak bisa ketemu di tengah. Makanya bukannya aku bilang aku tidak punya ruang untuk diskusi. Ketika itu masih bisa didiskusikan, ya aku akan diskusikan. But when it's impossible, move on. So, ya sudah langsung. Oke, buatmu merokok gimana? Nggak bisa, menurutku nggak ada salahnya. Ini buatku nggak. Oke, aku nggak akan bilang kalau kamu mau sama aku, kamu harus berhenti merokok. No. Aku langsung bilang, oke, ya berarti kita nggak bisa. Selesai. Emang kayak menghambat tuh emang gimana ya? Kayak Kak Rudo tuh cara ngelihat orang partner yang kedepannya bakalan gak ngehambat Kak Rudo tuh gimana sih? First of all, buat tahu orang lain, kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Aku tahu aku tipe orang yang gak bisa diinterogasi. Maksudnya apa? Sayang lagi di mana? Itu aja pertanyaan dan trigger aku. If I willing to let you know, I'll let you know. Sayang lagi di mana? Lagi ngapa? Oh, pertanyaan lagi ngapain tuh kayak, maksudnya kalau kamu bosan, do something fun. Gak usah ngeributin aku. Kalau kamu lagi segabut itu gak usah nanya-nanya aku lagi ngapain. Kalau aku yang kayak gitu.
aku lebih di appreciate, sayang ada masalah, sayang is everything okay, sayang you've been quiet all day, anything I could help. Itu yang lebih penting buatku daripada kamu nanya sayang lagi apa di mana. Nah, kalau aku ngerasa orang-orang, karena aku tahu diriku seperti itu, aku ngerasa orang-orang yang sayang kamu lagi ngapain di mana, itu cuma ngehambat aku aja. Oke. Sedangkan orang yang sayang, you've been quiet all day, anything wrong, what could I help? Oke. Itu yang menurutku supportive. Tapi kan biasanya kalau cewek nanya kayak gitu tuh emang dia care, nanya Care, gimana. betul. Tapi makanya aku bilang, yang care buatku belum tentu care juga buatmu. Iya. Yang menghambat buatku belum tentu menghambat buatmu. Makanya kalau ditanya, bagaimana nih buat Garuda yang menghambat? Aku akan langsung nanya, kamu kenal nggak dirimu sendiri orang yang seperti gimana? After you know yourself, it's easier to find out. Aku nggak suka diginiin dalam hubungan. Ini yang nggak bikin aku nggak fungsional sehari-hari. Kalau aku diginiin, contoh kamu suka begadang dan kamu butuh begadang buat ngerjain, let's say you grind kerja pagi malam, and then malam kamu punya online shop. And then your partner keep saying, kalau kamu begadang terus sakit, gini. Terus kapan aku ngerjain online shopnya kalau nggak begadang? Gitu loh. Harus ada understanding dari dia juga. Daripada dia ngatain kamu sakit, mendingan ada aksi, real action. Baby, what could I help? Harusnya gitu. To make you rest earlier. Itu kalau memang niatnya support. Jangan cuma ditekan. Sayang nanti sakit, sayang gini, sayang gitu. Langsung dong. Sayang, what could I do? Sayang aku ke rumah ya. Nah, langsung gitu loh. Nah, makanya aku bilang, kita harus tahu. Pasti nanti ada yang bilang, emang tuh cowok nggak punya kerjaan? Ya dia juga punya kerjaan. But itu showing support. Nah, kalau cowoknya nggak punya waktu, kalau dia tidak punya waktu, cobalah untuk tidak menekan terus. Cukup dikasih tahu satu kali. Mungkin kamu bisa bantu apapun. Masih banyak bentuk secara nggak, let's say kalau online shop mungkin nggak bantu makingin. Oke? Bantu promo. Mungkin bantu promo, moral support. Sayang, daripada gini ya, ini point of view-ku ya. Daripada sayang, jangan begadang nanti sakit, lebih baik sayang, know your limit, okay? Ketika kamu udah capek, take a break. Nah, benar. Bahkan cara nyampein aja tuh, if you really want to support someone, itu sangat nge-appreciate banget. Iya, cara mengapresiasi itu berbeda. Nah, itu sih kalau aku. Nah, yang ini supportive. Yang ini cuman sugar coatingnya supportive. Dan misal kalau dia ada waktu dan tapi malah nggak nge-support atau segala macam, menurut kau dulu apa? Tinggalin. Kalau itu masih ruangannya untuk komunikasi. Kalau bisa udah dikomunikasi dan masih belum bisa, nah di situ sudah bisa dipertimbangkan. Kok kayaknya kita tidak semembutuhkan itu satu sama lain. Kayak mending sendiri aja bisa ya. Iya, karena nih, my dad and my mom have been married for 40 years, I think. Okay. And their key of success yang mereka tidak benar-benar mau akui adalah because they actually need each other. Oh, kenapa? Okay, they love each other nggak? Yes. They care about each other nggak? Yes. But deep down, they need each other. Dari segala aspek. Nah, di saat unsur need ini ada, kita tuh willing buat bantu, saling tolong-menolong, give hand, bahkan saat yang di sana nggak membutuhkan, because we know kita juga butuh dia, kita sayang dia. This is give and take relationship. Itu berarti by their act ya? Ya. Itu menurutku adalah know that kalian tuh butuh nggak satu sama lain. Ketika cuma kamu butuh dia, dia tidak butuh kamu, berat. Udah nggak bisa kalau buat dilanjut ya. Gitu. So toxic itu memang kata yang akhir-akhir ini enteng untuk diucapin ya.
Tapi menurutku untuk menjadi toxic tuh nggak sesimpel cuman being clingy atau being fush atau berisik aja. No. Memang harus sampai tahapnya ya sudah menghambat. Iya benar banget. Pokoknya jangan sampai ke tahap itu deh. Iyalah, malu nggak sih udah gede ngehambat pertumbuhan orang lain. Pertumbuhan ya, bukan perkembangan ya. Bisa ada perkembangan kalau pertumbuhan lucu juga. Oke, so terima kasih guys, bye. Bye, thanks for listening guys. Thank you.